Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Baik, nama saya Faridatus Solihah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Sultan Amai Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diberikan oleh Bapak Firman Sidik MPDI. Judul materi yang saya sampaikan yaitu mengenai mengintegrasikan agama, filsafat, dan sains. Materi ini saya dapatkan dari Ibu Nuraini tahun 2016. Baik, langsung saja pada pembahasannya, yaitu yang pertama, pengertian agama. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan, dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religere yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Sedangkan kata agama berasal dari bahasa Sanskrit, a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama selain bagi orang yang tertentu selalu menjadi pola hidup manusia. Dick Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus, dan hubungan itu direalisasikan dalam bentuk ibadah-ibadah. Pengertian agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Kemudian agama pada umumnya merupakan satu sistem koridor atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Kemudian dua, sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu. Kemudian tiga, satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan. Kemudian yang kedua, pengertian filsafat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami dan menyelami secara radikal dan integral hakikat yang ada. Hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi daripada paham atau pemahamannya tersebut. Kemudian Ibnu Rushdi menyatakan filsafat adalah hikmah yang merupakan pengetahuan otonom yang perlu ditebak oleh manusia sebab dikaruniai oleh Allah dengan akal. Sedangkan menurut Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Atau filsafat menyelidiki sebab dan asal segala benda. Kemudian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat yang menanyakan apa hakikat atau sari atau intinya atau esensi segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, pengertian ilmu dan sains atau ilmu pengetahuan. Definisi ilmu menurut Arthur Thomson mendefinisikan ilmu itu penelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten dalam istilah-istilah sederhana mungkin. Kemudian jelaslah betapa pentingnya ilmu. Fakta yang belum ditafsirkan jadi bersifat murni disebut data. Data inilah yang dihimpun oleh riset dan atau data eksperimen. Kemudian riset dan eksperimen adalah kerja tangan. Berpikir adalah kerja otak, karena itu ilmu merupakan hasil kerja sama otak dan tangan. Pengetahuan hasil dari kerja panca indera, sedangkan filsafat hasil dari kerja berpikir saja. Jadi ilmu dapat disebut ilmu pengetahuan. Adapun beberapa pengetahuan yang dimiliki manusia. Yang pertama, pengetahuan biasa atau common sense. Kemudian pengetahuan ilmu atau science. Kemudian pengetahuan filsafat dan pengetahuan religi. Yang keempat,
perbedaan filsafat dan agama. Dilihat dari proses dan latar belakangnya, dari filsafat dan syar'i itu sendiri. Syariat adalah ajaran langsung dari Tuhan dengan doktrin-doktrin agama yang sifatnya hukum up-down. Sedangkan filsafat murni hasil ulah pikir manusia. Syariat Islam adalah hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Rashidi juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara agama dan filsafat. Hal ini bukan terletak pada bidangnya, tetapi terletak pada cara menyelidiki bidang itu sendiri. Filsafat adalah berpikir, sedangkan agama adalah mengabdikan diri. Agama berhubungan dengan hati atau keyakinan, sedangkan filsafat berhubungan dengan pemikiran. William Temple, seperti yang dikutip Rashidi, mengatakan bahwa filsafat menurut pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama menuntut pengetahuan untuk beribadah atau mengabdi. Pokok agama bukan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi yang penting adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Lewis mengidentifikasikan agama dengan enjoyment dan filsafat dengan contemplation. Kedua istilah ini dapat dipahami dengan contoh. Seorang laki-laki mencintai perempuan, rasa cinta itu dinamai dengan enjoyment, sedangkan pemikiran tentang rasa cinta itu disebut dengan contemplation. Kemudian yang kelima, perbandingan filsafat dan sains. Pengetahuan merupakan hasil dari kerja panca indera, sedangkan filsafat adalah hasil dari kerja berpikir saja. Menurut Lewis Katzoff, bahasa yang dipakai dalam filsafat dan ilmu pengetahuan dalam beberapa hal saling melengkapi. Pertentangan ilmu dan filsafat pada umumnya menunjukkan pada kecenderungan atau titik penekanan dan bukan pada penekanan yang mutlak. Adapun pendidikan filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya diantaranya filsafat menyelidiki serta memikirkan seluruh alam kenyataan dan menyelidiki bagaimana hubungan kenyataan satu sama lain. Kemudian yang B, filsafat tidak saja menyelidiki tentang sebab akibat, tetapi menyelidiki hakikatnya sekaligus. Kemudian dalam pembahasannya, filsafat menjawab apa iya sebenarnya, dari mana asalnya, dan hendak kemana perginya. Kemudian yang keenam, keterkaitan antara filsafat, ilmu, dan agama. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sains bertentangan dengan agama dan tidak mungkin disatukan. Namun, Einstein tidak pernah menganggap hubungan antara sains dan agama sebagai sebuah antitesis. Kemudian Al-Kindi berusaha mencari titik temu persesuaian antara filsafat dan agama dalam rangka membela pengkajian filsafat. Kemudian tujuannya untuk menghadapi pendapat ulama akan konservatif yang menentang rasionalitas dan menganggap filsafat adalah bid'ah. Ilmu filsafat ataupun agama bertujuan sekurang-kurangnya berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Kemudian itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buah rambutan belum cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.